Selamat pagi pemirsa, kami buka program pagi ini dengan laporan spesial dari Negeri Kiwi. Ini adalah segmen spesial yang akan menemani weekend pemirsa semua. Sebuah negara kepulauan di ujung selatan dunia yang menyimpan keindahan alam luar biasa, keberagaman penduduk yang unik, dan satu budaya asli yang tetap bertahan di tengah arus modernisasi. Dari puncak gunung Aoraki yang diselimuti salju hingga tarian haka yang menggetarkan jantung stadion. Apa rahasia di balik pesona Selandia Baru? Simak laporan eksklusif kami. Mari kita mulai dari hal paling dasar, apa sebenarnya profil negara ini? Selandia Baru atau dalam bahasa Maori disebut Aotearoa, artinya tanah berawan putih panjang, adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik. Ibu kotanya adalah Wellington, sementara kota terbesarnya adalah Auckland. Secara administratif, Selandia Baru merupakan monarki konstitusional dengan sistem parlementer, di mana kepala negara adalah Raja Charles III yang diwakili oleh Gubernur Jenderal yang saat ini bernama Daniel Shinigiro. Sementara kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yang saat ini bernama Christopher Luxon. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 270.000 km persegi dan dikenal dengan julukan penduduknya sebagai Kiwi. Secara geografis, New Zealand terletak sekitar 1.500 km di tenggara Australia, dipisahkan oleh Laut Tasman. Negara ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu North Island dan South Island, serta sejumlah pulau kecil lainnya. Kondisi alamnya didominasi oleh pegunungan dan perbukitan yang mencakup 75% dari daratan. Pulau Utara dikenal dengan aktivitas vulkanik dan sumber air panasnya, sedangkan Pulau Selatan dikenal dengan pegunungan Alpen Selatan yang diselimuti oleh salju. Puncak tertingginya adalah Gunung Cook dengan ketinggian sekitar 3.574 meter. New Zealand beriklim sedang temperate maritim dengan musim yang berkebalikan dari belahan bumi utara. Berdasarkan data pada Desember 2024, populasi Selandia Baru mencapai sekitar 5,4 juta jiwa dengan mayoritas penduduk terkonsentrasi di Pulau Utara. Komposisi etnisnya juga sangat beragam. Berdasarkan sensus 2023, 67,8% beretnis Eropa atau PKH, 17,8% itu Maori, 17,3% itu Asia, dan juga 8,9% adalah Pasifika. Negara ini juga mengakui 3 bahasa resmi, yaitu pertama bahasa Inggris, lalu yang kedua itu bahasa Maori atau Tereo Maori, lalu ada bahasa isyarat Selandia Baru. Sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Keunikan sosial budaya. Nah, keunikan utama Selandia Baru terletak pada fondasi bikulturalismenya berdasarkan perjanjian Waitangi atau Treaty of Waitangi tahun 1840 antara mahkota Inggris dengan suku Maori yang menjamin hak-hak Maori atas tanah dan sumber daya alam. Negara ini mengadopsi 4 nilai inti dari konsep Maori, yaitu Loki Tinggi Tanga kecerdikan, Tiaki kepedulian, Manaki hormat, dan Pono integritas. Ekspresi budaya Maori sangat hidup dalam keseharian seperti tarian perang haka yang mendunia berkat tim rugby All Blacks, seni ukir kayu atau wakairo, anyaman atau raranga, dan tato tradisional atau tamoko. Selain itu, imigrasi dari Asia dan Pasifik sejak 1960-an telah menjadikan Selandia Baru sebagai masyarakat yang sangat beragam dan ramah terhadap pendatang. Selandia Baru mengalami ancaman politik, ekonomi, dan iklim.
Sehingga Selandia Baru sekarang memposisikan diri sebagai mitra utama negara-negara Pasifik melalui kebijakan Pacific Reset yang berfokus pada ketahanan iklim, ketahanan ekonomi, dan juga ketahanan politik. Pacific Reset atau Foreign Policy Reset ini menunjukkan pergeseran signifikan dari sekedar pengembangan menjadi prioritas strategis dan keamanan yang lebih nyata. Seiring dengan meningkatnya persaingan Amerika Serikat dengan Cina di kawasan Asia Pasifik, terutama di Oseania, meningkatnya permintaan global akan mineral-mineral penting dan juga perebutan sumber daya laut dalam Pasifik beralih dari kebijakan abstrak menjadi realitas yang mendesak, menguji bagaimana negara-negara kepulauan dapat menyeimbangkan kemakmuran, kedaulatan, dan perlindungan lingkungan. Keterlibatan Cina di daerah Pasifik dengan Kepulauan Cook dan Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang meninggalkan tatanan dunia multilateral yang lama membentuk dilema tarikan gravitasi dari kepentingan yang bersaing, kepentingan ekonomi yang bergantung dengan Tiongkok, dan komitmen keamanan yang terkait dengan Amerika Serikat. Selandia Baru dan Kepulauan Cook menandatangani Fakta Pertahanan dan Keamanan. Hal ini meredakan ketegangan selama lebih dari setahun antara negara-negara Pasifik terkait semakin eratnya hubungan Kepulauan Cook dengan Cina. New Zealand berencana untuk menginvestasikan 714 juta dolar New Zealand dalam 4 tahun dan mendirikan 10 kantor pemerintah di 8 negara Kepulauan Pasifik untuk mempromosikan kerjasama di bidang pertahanan dan bidang lainnya. Program Bantuan Timbal Balik atau Mutual Assistance Program atau MAP yang diluncurkan oleh Kementerian Pertahanan New Zealand yang bertujuan untuk menciptakan peluang bagi pasukan pertahanan mereka untuk melaksanakan misi militer bagi negara-negara Pasifik. Selandia juga berupaya membantu Kepulauan Solomon, Fiji, dan negara-negara lain dalam mengembangkan strategi keamanan maritim baru. New Zealand menghadapi tantangan ekonomi struktural berupa ketergantungan impor yang tinggi, terutama pada minyak dan peralatan transportasi. Data dari StatNZ menunjukkan defisit perdagangan barang bulanan mencapai 519 juta dolar New Zealand pada Januari 2026, sementara defisit transaksi berjalan sempat menyentuh 9,4% dari PDB pada akhir 2022, sebelum stabil di 6,4%. Kerentanan ini diperparah oleh fakta bahwa New Zealand hampir sepenuhnya bergantung pada impor minyak mentah, sehingga guncangan harga global berdampak langsung pada perekonomian domestik. Sektor pariwisata yang menyumbang sekitar 6% PDB juga menjadi sumber kerentanan tersendiri. Meskipun jumlah wisatawan asing telah pulih mendekati level pra-pandemi, Dana Moneter Internasional memperingatkan bahwa efek tidak langsung dari ketegangan perdagangan global, seperti penerapan tarif oleh Amerika Serikat, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama New Zealand, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada pariwisata dan remitansi di seluruh kawasan Pasifik. Kerentanan ekonomi paling ekstrim dialami oleh wilayah kepulauan kecil seperti Kepulauan Chatham. Berdasarkan laporan RMZ, populasi sekitar 600 jiwa di sana membayar listrik 4 kali lebih mahal daripada daratan New Zealand karena menggunakan generator diesel. Sementara harga barang seperti pagar kayu bisa 2 kali lipat. Ketergantungan penuh pada kapal tua Sultan Tiare yang berumur 40 tahun yang sering rusak menciptakan kerentanan logistik kronis, menyebabkan kekurangan bahan bakar dan pangan, serta menunda evakuasi medis. Yang pertama, laut memanas dan kehidupan laut terancam. Suhu laut di sekitar Selandia Baru terus meningkat, dampaknya ikan berpindah, penyakit laut meningkat, dan alga beracun muncul. Ini mengancam industri perikanan, lapangan kerja, dan kesehatan manusia. Yang kedua, rumah dan infrastruktur pesisir terancam tenggelam. Ratusan ribu properti berada di zona rawan banjir. Kenaikan permukaan laut dan penurunan tanah membuat banjir terjadi lebih cepat, merusak rumah, jalan, dan sistem air. Yang ketiga, cuaca ekstrim semakin sering. Perubahan iklim meningkatkan gelombang panas, hujan lebat, kekeringan, dan kebakaran. Dampaknya sudah terasa dan bisa menjadi permanen jika suhu global terus naik. Yang keempat, ada gletser terus mencair. Gletser di pegunungan Alpen Selatan menyusut drastis. Ini mengurangi pasokan air sungai dan berdampak pada ekosistem serta pembangkit listrik tenaga air. Yang kelima, budaya Maori terancam. Banyak marae, situs leluhur, dan tempat pemakaman Maori yang berada di dekat pantai. Kenaikan laut dan erosi dapat menghilangkan warisan budaya secara permanen. Yang keenam, pariwisata ikonik terkena dampak. Fasilitas wisata dan jalur pendakian terkenal mulai
terancam banjir dan erosi. Ini beresiko menurunkan daya tarik wisata Selandia Baru. Yang ketujuh ada kenaikan permukaan laut tak terhindarkan. Kenaikan laut akan terus terjadi meskipun emisi dikurangi. Tanpa adaptasi cepat, risiko bagi masyarakat akan semakin besar dan mahal di masa depan. Yang kedelapan ada dampak pada kesehatan masyarakat. Suhu tinggi dan hujan ekstrim meningkatkan penyakit, termasuk infeksi khusus pada anak-anak. Kelompok rentan akan merasakan dampak sosial dan ekonomi yang paling besar. Selandia Baru mengajarkan kita bahwa negara bisa menjadi dua hal sekaligus. Ia bisa menjadi penjaga warisan budaya yang agung, sekaligus menjadi korban dari krisis iklim yang diciptakan oleh dunia. Ia bisa menjadi mitra yang diandalkan dalam tatanan geopolitik Pasifik, sekaligus gulat dengan ketergantungan ekonomi yang membuatnya rentan. Tapi, di tengah semua tantangan itu ada satu hal yang tidak berubah, semangat suku Maori yang terus menyala, Kaitia Kitanga, menjadi penjaga alam, manaki, saling menghormati, dan aroha, cinta yang menjadi dasar segalanya. Mungkin dari Selandia Baru kita bisa belajar bahwa masa depan tidak hanya tentang bertahan, tetapi tentang bagaimana kita tetap setia pada akar sambil berani melangkah ke depan. Sekian segmen pagi ini, semoga akhir pekan Anda menyenangkan.